Kira-kira apa mas masa-masa kelam yang membuat itu mungkin jadi titik balik? Saya kehilangan lingkungan, kehilangan teman apapun tuh saya udah nggak peduli itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di video Makna Channel. Jangan lupa subscribe dan juga tekan tombol aktivasi biar nanti bisa remind ke teman-teman ya. Ini spesial video kali ini karena saya ini lagi silaturahim ke pengusaha muda yang kita akan banyak menggali pelajaran dari beliau ya. Teman-teman dari UMKM atau yang sedang mulai bisnis, jangan lewatkan wawancara saya dengan beliau. Assalamualaikum Mas Atip. Waalaikumsalam. Salam ada apa ya? Ini matur nuwun sudah diberi kesempatan untuk menggali ilmu, menimba pelajaran dan pengalaman. Semoga nanti kita dapat insight dari Mas Atip ya. Mas Atip, ini bisnisnya sudah berapa lama? Kalau yang di sini ini berapa bulan? Agustus, pertengahan Agustus bukan? Pertengahan Agustus. Luar biasa di, ya. Di tengah pandemi. Di tengah pandemi. Oh. Tapi kan memang sebelumnya udah punya dulu yang di Ngalian. Di Ngalian. Sebelumnya udah punya. Terus ini ada join lagi, buka lagi di sini di tengah pandemi ini. Berarti sudah ada di Ngalian sama di sini ya? Oke. Boleh dong Mas cerita pengalaman perjuangan kilas balik Mas Atip dari dulu sampai sekarang menjadi seorang pengusaha yang sekarang luar biasa ini. Ini baru jam 10 sudah ramai, ini full ya. Di belakang kamera teman-teman full. Dan mungkin Mas Atip bisa sharing ya perjalanannya. Dulu sebenarnya awal buka yang di Ngaliannya gitu. Di Ngalian dulu tuh sebenarnya setelah selesai kuliah ya Mas ya. Selesai kuliah itu sempat ke Jakarta dulu. Sempat ke Jakarta ya nyari peruntungan di sana kan. Setahun. Kurang lebih setahun. Setahun terus balik lagi ke Semarang. Sempat nganggur lagi kan tuh kan. Sempat nganggur lagi terus ada itu apa kayak di penawaran dari teman gitu buat bikin burjo gini. Kebetulan dulu waktu kuliah tuh juga sempat punya angan-angan tuh besok tuh saya tuh orangnya suka nongkrong, suka apa ya ngobrol betah gitu kan tempat. Wah cocok gitu kan. Saya juga pengen punya tempat nongkrong sendiri gitu. Itu dapat itu 0 rupiah saya itu ada investor jadi dapat modal dari orang terus kita kelola yang di Ngalian sambil berjalan udah setahun setengah terus sharing sama teman-teman yang lain lagi buka lagi yang di sini ini di tengah pandemi ini yang kedua. Ini 2 lantai ya? Ini yang lantai 2-nya buat kamar anak-anak. Oh, kamar anak-anak. Ini kota atau ini sendiri? Ini punya sendiri. Dari tempat sini ini join sih Mas sama yang punya ya. Iya. Join sama yang punya tempat. Ini kan mengusung beda different sama yang lain ya Mas ya. Kalau burjo yang lain kan ya khas lah gitu kan. Di banyak tempat itu ya klasik begitu lah. Kalau ini kok mungkin punya pandangan tersendiri kenapa milih konsep seperti ini dan kenapa kok milih bisnis burjo dan bisnis yang lain. Kalau nongkrong kan bisa kafe, bisa yang kekinian kopi gitu kan. Kalau burjo sendiri tuh kan ya flashback dulu waktu kuliah nongkrongnya di burjo terus kan. Iya. Nongkrongnya di burjo terus makanya buka burjo aja lah paling enggak udah apa ya orang tuh udah hafal si Atim ini tuh si anaknya burjo lah nongkrongnya burjo. Terus waktu di sini sebenarnya ini sama temen kita ngobrol join ya di tengah pandemi kan ada tempat nih
mau buka apa gitu kan. Nggak ada tempat mau buka apa. Kalau saya mikir kan kadang gini, misalkan ya, ini kan lagi musimnya malah kalau di Semarang malah orang tuh rata-rata bukanya coffee shop. Kalau saya mikir ini tempat gini lagi musim-musimnya bikin coffee shop tuh malah mungkin ekspektasi orang tuh itu biasa aja gitu. Oh iya. Ini kalau ya bener mungkin tempatnya lebih ya kalau sama Burjo pada umumnya di Semarang ini tempatnya lebih levelnya lebih di atas sih. Cuman kalau dibuat ke kafe spesialnya kurang kalau aku bilang istilahnya. Terus ya udah brandingnya kita turunin dikit. Kita sebutnya ini Burjo tapi kita kasih fasilitas sama apa ya istilahnya pelayanannya tuh lebih di atasnya gitu. Jadi secara gak langsung kan itu kalau menurut saya Mas ya kayak apa ya ada istilah kayak surprise gitu maksudnya apa sih namanya misalkan sebagai customer serius ini Burjo kan gitu kan orang jadi ini ya tertarik tertarik dan pengen tahu kok Burjo kayak gini gitu kan. Nah, sekali setahu saya sih waktu itu belum ada. Oke. Di Semarang istilahnya. Dengan konsep begini ya. Burjo atau Warmindo yang kayak gini itu nek setahu saya ya belum ada waktu itu. Iya. Makanya kita coba lah gitu. Ya, alhamdulillah responnya bagus. Waktu di Ngalian ya. Yang di sini malah. Kalau yang di Ngalian malah itu Burjo biasa. Burjo biasa. Yes, ketenuan. Nah ini kok berani ya Mas? Kan dulu dari mahasiswa ya, anak kampus, terus langsung memberanikan diri untuk bisa buat bisnis itu mungkin sudah terlatih dari SD, SMP atau gimana ya? Kalau terlatih enggak juga sih Mas. Enggak juga dari keturunan keluarga tuh yang pedagang enggak ada. Enggak ada. Ada yang apa ya yang masuk ke dunia usaha tuh nggak ada sih. Okay. Cuma ya memang seneng aja. Apa ya? Searah juga sama jurusan kuliah dulu kan manajemen ekonomi aku. Di Udinus saya. Di Udinus. Dulu kuliah diajarin gini sebenarnya dulu kuliah juga nggak niat banget 6,5 tahun baru lulus. Masya Allah luar biasa ya. 6,5 tahun baru lulus karena banyak ini ya banyak aktivitas selain di dalam kelas kampus ya. Iya gitu. Dulu waktu kuliah ya kebetulan tuh ya kelam juga sebenarnya waktu kuliahnya kan. Terus waktu makanya sampai molor sampai 6,5 sampai sempat hampir ke DO itu 7 tahun kan maksimal kan. 7 tahun ya. Ini pelajaran besar nih ya. Terus teori-teorinya waktu kuliah itu malah aku baca tuh setelah lulus Mas. Buku-bukunya kan nggak ada yang tak buang kan waktu kuliah. Malah setelah lulus baca-baca. Ya sebenarnya ilmu-ilmunya tuh ya kepakai juga. Kepakai terus ya itu waktu Burjo yang pertama di Ngalian tuh ngobrol sama teman gitu. Bikin Burjo ini lah modelnya gimana ini. Terus aku baru sama teman saya sendiri tuh ya kepikiran, oh iya dulu kuliah tuh kan diajari ada teori ini tuh sebenarnya itu. Kita bikin bisnis plan, penawaran ke investor, konsepnya gimana itu dijelaskan. Ya itu yang terjadi di Ngalian. Oke. Dipercaya orang ada model terus kita kelola. Ini menarik yang disampaikan Mas Atik. Beliau ternyata dulu punya masa kelam. Nah, ternyata masa kelam itu menjadi titik balik untuk bisa menjadi seorang bisnismen sukses ya. Kita dengar cerita dari beliau. Kira-kira apa Mas masa-masa kelam yang membuat itu mungkin jadi titik balik Mas Atik untuk melejit gitu? Dulu waktu kuliah tuh sebenarnya gini sih Mas. Ditarik mundur lagi dulu waktu sekolah, cita-citanya tuh pengennya jadi polisi. Oh polisi. Cita-citanya pengennya jadi polisi kan. Cuman karena gagal kayak dari mata kan ini kan minus kan saya kan. Masih ada kekurangan juga, nggak bisa jadi polisi terus akhirnya kuliah. Awal-awal kuliah tuh ya antara iya dan enggak gitu, antara semangat gak semangat. Apalagi
kalau di di tempat saya sendiri itu dari keluarga sendiri itu kan dulu waktu saya SD mungkin SD atau SMP itu orang tua saya kan pisah. Orang tua saya pisah, terus ya kan sempat keluarga kan sempat kalau secara ekonomi sempat goyang gitu kan. Terus dari keluarga itu dulu kesepakatan gini, kalau lulus SMA itu ya kalau bisa entah jadi polisi, PNS atau apa, kalau bisa kerja, kalaupun misal kuliah kalau bisa ya biaya sendiri. Dulu kan gitu janjinya, kalau bisa ya biaya sendiri. Terus akhirnya kuliah tuh ya awalnya tuh antara semangat gak semangat, antara iya dan enggak gitu kan. Karena tapi setengah tahun deh. Setengah tahun. Terus karena istilahnya waktu kuliah buta juga kan Mas, mau kerja apa, mau apa tuh buta juga. Terus akhirnya itu masuk ke istilahnya mulai ke dunia gelap. Awalnya dulu tuh dari obat merembet sampai ke sabu, sampai ke apa tuh kan, yang tadinya cuma jual sampai makai, sampai nyandu sendiri itu masuk ke sana. Terus saking dalamnya ke sana tuh dulu sampai ya misalkan kita masuk ke tempat hiburan, ada kenal misalkan teman-teman cewek atau apa, dulu sempet juga gitu juga pernah. Terus jatuh ya di sana ya. Terus jatuh memang dalam lah, dalam di sana lumayan lama. Itu terus semester berapa itu saya tuh ya udah akhir Mas, terus berapa tahun gitu saya. Sempat mikir kok percuma juga saya nyari uang buat bayar kuliah, tapi kuliah saya nggak jalan juga. Saya mikir ya percuma gitu kan, saya nyari uang, tujuan saya nyari uang tuh awalnya itu kan memang buat biaya kuliah saya, tapi karena saya nyari uang waktu buat kuliahnya tuh nggak ada. Jadi bayar doang ya? Cuman bayar. Itu masih kuliah ya? Itu masih kuliah saya masih lanjut Mas. Terus sampai ke sana, terus putusnya udahlah, ini stop gitu kan. Ini stop. Kita cari uang yang kayak gini tuh kita stop dulu. Itu di stop, kita saya nggak masuk ke dunia saya fokus kuliah. Terus saya mikir nyari apa lagi. Makanya dulu sempet juga dia di Tembelang sini, saya dulu ngamen juga pernah. Iya. Sebentar, itu kan di dunia kelam seperti itu ya, bermain wanita, kemudian obat-obat terlarang, itu keluar kok bisa secepat itu? Apa yang membuat Mas Atik dulu? Kalau saya itu orangnya gagah Mas. Misalkan dari lingkungan saya sendiri ya, dari teman-teman di sana sendiri. Kadang dulu kan ada istilah gini, misalkan kita pengen keluar pengen apa tuh kan kayak sombong dia kayak gini kadang gitu. Saya dulu mikir gini, semenjak itu tuh saya mikir saya kehilangan lingkungan, kehilangan teman apapun tuh udah saya nggak peduli itu. Itu berapa itu? Tahun saya kalau di narkoba itu 2011, 12, 13. Kalau yang jual kayak lama ya? Jualan perempuan gitu kan atau apa itu 2014, 15, 13, 14, 15. Mulai 16 tuh udah mulai agak ngurangi. Tapi memang tak akui sih Mas, itu waktu itu ya pegangan uang ya kita ya, karena namanya uang haram nyari cepet, habisnya juga cepet kan gitu kan. Habisnya juga cepet. Terus 2016 kan kayak udah kebiasa nyari uang yang cepet, itu buta arah lagi ya. Cari uang apa? Gimana lagi? Ya bener-bener nggak pegangan sama sekali. Apalagi waktu 2015 itu kan ibu saya nggak ada. Saya kan dulu orang tua pisah, saya ikut ibu. 2015 ibu saya nggak ada. 2016 tuh kayak nggak ada istilahnya yang ngarah kayak atau yang apa. Tuh mulai kayak kita buta arah lagi, nggak ada tujuan lagi. Terus mikir mau apa terus ya sharing lah sama kakak. Aku punya kakak, masa nggak ada yang sih. Iya kan. Berapa bersaudara? 5 bersaudara. 5.
Sana Merempang. Terus sharing ngobrol. Ya udah, yang penting tuh kuliah selesai udah. Yang penting kuliah selesai. Nek masalah apa namanya? Masalah biaya apa istilah kamu udah umur segitu kok, masa masih buta terus gitu. Ya nggak tahu pas itu sumpah-sumpahnya kok alhamdulillah ya Mas ya. Terus selang berapa hari ada temen nelpon saya, katanya dia butuh orang buat jaga toko gitu. Wah aku lah, aku aja nggak usah orang lain. Nah, kerja sana itu udah mulai nata kuliah, udah mulai nyusun skripsi sampai selesai. Nyon sewu. Ada nggak Mas momentum dari masa-masa itu kan, masa-masa bergelut di dunia seperti itu sehingga Mas udah saya berubah? Ada nggak momentum mungkin ketika dengan ibunda atau dengan siapa gitu? Ada? Itu sebelum apa ya, kalau sama ibu saya tuh sebelum beliau nggak ada tuh memang udah ya, ibu saya itu kan nggak tahu Mas, anaknya itu dia kuliah bisa bayar uangnya dari mana, itu kan awalnya nggak tahu sama sekali. Terus ya ini agak plongnya itu di situ ya, beberapa bulan lah sebelumnya itu kan kebetulan kuliah waktu saya libur, saya nggak ada kegiatan. Terus saya ngurangi main keluar tuh, ngurangi memang karena setiap saya keluar ketemu orang itu lagi, nanti balik lagi kan ya. Terus ya saya sharing ngobrol, istilahnya pengakuan dosa ya. Yang ngobrol gini cerita gitu. Ya shock mesti namanya orang tua kan. Itu ternyata ini berapa tahun anakku gitu. Dari situ ya. Terus kalau istilahnya apa, kalau ngomong berjumpa saya mau jadi lebih baik lagi ini memang saya nggak pernah ngomong kayak gitu tuh, nggak pernah. Cuma dari apa ya, dari sayanya sendiri ki ya emang ini harus ditinggal, kita harus nyari jalan lain gitu. Karena itu juga kadang tuh dunia gelap itu zona hitam juga Mas. Apa ya, zona nyaman juga. Udah terbiasa nyari uang cepet. Jadi ki kalau misalkan apa ya, kerja atau usaha yang lain yang nggak, misalkan ini burjo ini uang receh dikumpulin tiap bulan itu kadang lama gitu loh, nggak sabar kadang tuh. Karena cepet uang cepet itu cepet. Apa peristiwa yang paling Mas Atif rasakan itu paling berat? Seakan-akan Mas Atif memang dijujur paling rendah gitu. Ini ujian yang paling berat mungkin apa Mas dalam hidup Mas Atif sehingga itu menjadi sebuah pelajaran besar yang bisa diingat sampai sekarang, jadi pelajaran? Ya waktu ibu nggak ada itu sih Mas. Setelah ibu nggak ada, itu udah lulus? Belum lulus. Saya lulus tuh 2018 awal. Jadi setelah ibu nggak ada itu kan kayak buta arah gitu. Udah nggak mau masuk ke dunia lagi. Terus tapi di sisi lain juga nggak ada pemasukan, ada apa? Bimbang. Sempat arogan sih Mas dulu. Ya kan, asal apa aja yang penting jadi duit. Ngamen. Terus ngamen kadang ya karena ngamen itu kan kita di jalan ya. Di jalan ya ketemu nih mungkin ya sama-sama orang butuh, sama-sama apa ya, sempat arogan juga sih waktu itu. Sempat arogan terus ya alhamdulillahnya itu nggak lama sih Mas. Terus ada tawaran itu ya? Enggak, yang jaga toko dulu itu. Jaga toko itu dulu. Jaga toko terus istilahnya aku mikir wah ini udah ada pendapatan ya kan, sudah ada pendapatan, saya skripsi ngerjain di sini sih, ngerjain di situ sampai selesai. 2000 berapa itu ya, 2017-2018an tuh Mas. Kan transisinya tuh di 2016. Transisi ya? Peralihannya tuh di 2016. 2017-2018 udah. Itu berarti masuk di dunia
mohon maaf dalam tanda kutip kelam itu berarti masuknya dari teman-teman kampus juga ya? Sebenarnya dari saya SMA sih udah nakal, Mas. SMA udah nakal, terus istilahnya di kampus tuh kan kenal orang luar kota, orang mana, istilahnya kayak wah ilmu baru, link baru gitu kan. Misalkan kayak dulu di Semarang waktu SMA itu kan paling tahunnya cuma apa sih, pil koplo apa kan, tahunnya cuma gitu. Begitu kuliah kenal orang mana, wah ini barang baru itu dari obat terus sampai ke cewek. Nah, itu sama. Apa pesan Mas Atif ke teman-teman, terutama mungkin yang mahasiswa yang sekarang dapat amanah untuk belajar di universitas gitu? Pesan Mas Atif apa kira-kira? Ya istilahnya apalah, semisal kalau nakal tuh oke lah ya Mas ya, nakal. Tapi yang penting mahasiswa itu kadang dia ketika masuk kuliah dia punya teman baru apa, itu kayak euforia. Itu terlarut sama mungkin entah itu budaya dari mana dia terlarut ke sana. Kalau menurut saya sih itu hanya sebatas perkenalan boleh lah, tapi tahu batasan, tahu kapan waktunya kita udah, kan hanya sebatas kenal toh, nggak harus deket gitu loh maksudnya. Sama pengaruh buruk itu tadi, sama ya mau gimana pun juga namanya kuliah itu kan ya masih pelajar juga kan Mas. Kita masih belajar. Ya tugas utama kita memang belajar di kampus itu. Ilmunya tuh ya ini kadang pemikiran anak kuliah kadang ini ilmunya tuh di dunia kerja nggak kepake. Yuk sebenarnya itu ya kepake juga gitu loh. Kepake semua, tinggal kamu nanti kerja sesuai dunia yang kamu pelajari apa enggak kan, sebenarnya cuman gitu. Tapi kalau ilmu itu ya kepake juga sebenarnya. Itu aja sih. Itu ya. Nah, mungkin Mas, kita kembali ke bisnis Mas. Apa mimpi Mas Atif di bisnis burjo ini? Apakah mungkin punya berapa cabang atau mungkin punya konsep lain yang sedang dalam angan-angan sehingga ini bisa direalisasikan, mungkin cari investor lain itu? Mimpi Mas Atif ke depan? Kalau saya sih mimpi ke depan ya, ini konsep lain lagi itu sebenarnya ada sih Mas. Ya ada, cuman tahan dulu lah, ini maksudnya sampai yang di sini tuh operasionalnya kita mulai stabil, operasionalnya mulai udah apa ya istilahnya, nggak harus diawasi terus, udah mulai jalan, udah mulai bagus. Nunggu sampai itu sih baru nanti kita pelan-pelan buka baru lagi dengan konsep yang baru lagi itu ada. Cuman kalau misalkan gambaran untuk masuk ke dunia usaha di bidang yang lain lagi, ini masih itu sih, masih belajar sebenarnya Mas. Oh, kita belajar apa namanya di dunia pertanian. Soalnya di kampung itu kan juga ada sawah, ada lahan itu kan. Oh gitu. Asli. Orang tua saya itu Blora. Oh Blora. Di sana ada lahan tuh apa? Ya gimana sih ngolahnya itu? Ingin ke sana. Sama di sini kan saya juga ada lahan juga di Langen Sari Babatan. Itu ada lahan juga di sana kan. Ngaran ya. Cuman ya itu lahan kosong, nggak diapa-apain, masih kosong ya, masih mikir juga ini mau diolah apa gitu. Masih mikir arah-arah ke sana juga. Terakhir Mas Atif, apa pesan untuk teman-teman UMKM yang di masa pandemi ini tidak mudah sih bikin bisnis baru, kemudian minat beli masyarakat juga tidak sebagus sebelumnya. Pesan dari Mas Atif ke teman-teman UMKM? Kalau buat UMKM itu pelaku saya Mas ya. Yeah. Saya buka di bulan Agustus tuh pemikiran saya tuh gini Mas. Anggaplah ini area kampus, kita lihat berita dari pemerintah nanti kuliah mulai normal sekitar bulan Januari Februari kan. Terus saya mikir, ini bulan Desember, mungkin sekitar Desember atau Januari kalau orang-orang yang dia udah nyiapin konsep mau buka usaha baru, pasti rame-rame startnya tuh di sana. Ini yang pikiran saya. Terus kalau orang-orang rame startnya di bulan Desember Januari, mending saya sekarang lah. Apa istilahnya? Nyolong start gitu loh. Paling enggak target saya kan ini
di bulan-bulan ini kita masih awal-awal gini, yang penting punya nama dulu. Ini warung itu udah punya nama dulu. Jadi nanti sekiranya misalkan ini udah mulai normal, mahasiswa udah datang gitu kan, mahasiswa udah datang, kita udah nggak repot-repot keluar-keluar. Itu karena namanya udah dapat gitu kan. Itu pemikiran saya kan. Pemikiran saya itu gitu sih. Terus kalau misalkan sebenarnya gini ya, kalau misalkan kita mau buka entah itu di pandemi, entah itu di bulan normal atau apa, kalau saya tuh gini mas, apa ya, kalau orang Jawa itu kan nek tetep tak lakoni mantep-mantep marang Gusti gitu. Jadi kalau misalkan apa ya, aku yakin gitu loh kan, yakin mau buka usaha gini, ya udah buka ya, jalan-jalan gitu. Nah, masalah itu berhasil apa enggak ya kan balik ya sama Gusti ya, Gusti Allah istilahnya kan gitu kan. Jadi cuman gitu aja sih. Kadang kalau kita terlalu mikir ini itu nggak jalan-jalan akhirnya juga jadi wacana. Akhirnya juga jadi wacana juga. Jadi jangan banyak wacana, harus segera eksekusi. Tetap mantep melu Gusti, itu penting itu tauhidnya luar biasa itu. Pikir gitu sih. Mas, ini terima kasih banyak Mas Atip sudah berbagi di YouTube channel kami, dan teman-teman kalau mau langsung bisa menikmati suasana yang enak buat nongkrong, kongko, kopdar sama teman-teman di sini di Burjoni, daerah Tembalang, Sirojudin ya. Nanti kalau mau info lebih lanjut, saya bisa sharing di deskripsi video ini tempatnya di mana, nanti kita share juga alamatnya. Oke? Kita akan ambil pelajaran di tempat-tempat lain. Semoga ini menjadi jalan kebaikan untuk Mas Atip untuk bisa membesarkan bisnisnya sehingga bermanfaat untuk banyak orang. Oke, ya? Mungkin itu Mas Atip. Terima kasih banyak. Thank you Mas. Semoga menginspirasi teman-teman yang lain. Insyaallah. Amin. Terus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.